Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat bersama saya Pendeta Diel Sompotan lewat channel ini. Sebelum kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami datang padamu pada saat ini, manakala kami akan membahas pelajaran sekolah Sabat kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dari sorga, agar pelajaran ini boleh memberikan manfaat bagi kami, untuk kami boleh bertumbuh semakin hari semakin setia pada Tuhan, dan biarlah pelajaran ini pula boleh menolong kami, untuk kami boleh lebih mencintai sesama kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sebelum kita akan lanjut mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, bagian yang pertama kali bergabung lewat channel ini dan belum subscribe, silakan Anda subscribe channel ini dan berikan tanda like, komen, dan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Sepanjang triwulan ini kita membahas tentang pendidikan, dan puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-10. Judul pelajaran kita yang ke-10 ini adalah pendidikan dan sains. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran kita sepanjang minggu ini terdapat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 21, Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, Mazmur 96 ayat 9, Kejadian 3 ayat 6, 1 Timotius 6, dan Amsal 1 serta Ayub 38. Sementara ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di sini kita akan melihat pada sepanjang minggu ini bagaimana kaitan antara pendidikan dan sains. Pendidikan adalah juga salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami apa maksudnya pendidikan di dalam pembahasan kita sepanjang triwulan ini. Maksud dari pendidikan di sini adalah mengembalikan citra Allah yang telah rusak di dalam diri manusia. Dan sains serta seni itu adalah termasuk juga bagian dari pendidikan itu sendiri. Namun saat ini kita akan melihat dari sudut pandang, dari perspektif Alkitab dan perspektif sebagai orang Kristen, bagaimana kita melihat atau kita mengajarkan tentang sains ataupun tentang seni itu sendiri. Di dalam pelajaran hari Minggu yang judulnya adalah Allah sendiri, kita dapat melihat di sana bahwa dari setiap ciptaan Tuhan, dari setiap ciptaan Tuhan ada bukti kehidupan di sana. Bahwa Allah itu adalah hidup, oleh karena itu dia memiliki yang namanya ciptaan. Dari sisi pengetahuan, dari sisi sains, ilmu biologi menyatakan bahwa manusia yang berakal budi itu muncul dari satu sel telur yang telah dibuahi, lalu kemudian dia bertumbuh, lalu kemudian memasuki yang namanya usia kehamilan, sampai dengan 9 bulan, lalu kemudian terjadilah yang namanya proses melahirkan. Jadi di sini ada satu siklus yang terjadi, dan disinilah tanda bahwa pencipta kita sangat mengasihi kita. Cinta Tuhan itu terlihat dari bertumbuhnya janin ini, kemudian menjadi seorang bayi yang kemudian dilahirkan, dan terjadilah yang namanya kehidupan. Ini kita dapat melihat bahwa Allah kita sangat memperdulikan kita, sangat menolong kita, dan memberikan kehidupan kepada kita. Ada begitu banyak alat bukti yang kuat di dalam yang kita bisa temukan lewat sains, bagaimana Allah itu adalah Allah pencipta kita, adalah Allah yang telah menjadikan kita ini dengan begitu luar biasa. Allah sendiri yang telah bekerja untuk menciptakan kita, untuk menjadikan kita ada dengan satu proses yang mungkin bisa diterangkan oleh sains, tapi di balik semuanya itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Di dalam pelajaran hari Senin kita melihat satu judul mengenai keindahan kekudusan. Apa maksudnya keindahan kekudusan ini? Bagaimana kita bisa memahami konsep ini? Konsep keindahan kekudusan. Nah, untuk memahami konsep ini, mari kita baca tulisan daripada Ellen G. White di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 96. Perhatikan baik-baik arti daripada memahami keindahan kekudusan itu. Dalam kutipan ini disebutkan seperti berikut. Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana. Di atas segala kehidupan, secara luar itu dia penggemar keindahan tabiat.
Jadi selain dia mau kehidupan yang tenang dan sederhana yang telah dijadikannya menghiasi bumi kita ini, dia mau juga, dia penggemar keindahan, dan di atas segala keindahan itu secara luar biasa dia penggemar keindahan tabiat. Dia mau supaya kita mengusahakan kesucian dan kesederhanaan, sifat-sifat indah yang halus dari bunga-bunga itu. Perhatikan, maksud daripada keindahan kekudusan itu kita temukan di dalam kutipan ini melalui adanya kesucian dan kesederhanaan. Kesucian dan kesederhanaan akan kita temukan di dalam sebuah karakter. Karakter di sini disebutkan adalah karakter Kristiani. Karakter di mana seseorang benar-benar memantulkan akan keindahan tabiat yang agung. Disinilah kita bisa melihat apa maksudnya keindahan kekudusan ini tidak lain adalah karakter yang dimunculkan di dalam diri saudara dan saya, ataupun yang ada dalam diri saudara dan saya. Karakter yang indah ini adalah karakter yang dipenuhi dengan kesucian dan kesederhanaan. Inilah konsep yang sederhana yang dapat kita temukan di dalam konsep keindahan kekudusan yang dituliskan di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-9, yang bunyinya adalah, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Karakter yang penuh dengan kesucian dan kekudusan harus mewarnai kehidupan kita. Hidup yang suci, hidup yang sederhana, itulah karakter yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sehingga ada kedamaian, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Pada hari Selasa kita mempelajari tentang satu judul, yaitu mengenai ahli dalam kesalahan. Sudah pasti bahwa ini merujuk kepada begitu banyak saintis di dunia ini yang seringkali berujung kepada kegagalan atau salah paham ataupun kesalahan. Banyak yang salah, banyak mereka yang mengaku ahli tapi mereka sebenarnya sementara dalam kesalahan, ahli dalam kesalahan. Kita tahu bahwa dunia kita ini telah menelurkan begitu banyak seni dan filsafat yang tidak menghormati Tuhan. Nah, disinilah letak kesalahannya, tidak menghormati Tuhan. Seni dan filsafat yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan seni ini otomatis tidak menghormati Allah. Seni dan sains ini tidak menghormati Allah. Dalam 1 Timotius 6 kita bisa lihat di sana apa anjuran daripada Rasul Paulus mengamarkan bahwa betapa apa yang disebut dengan licik pengetahuan. Jadi pengetahuan ini bisa mencelakakan kita kalau kita tidak berhati-hati. Selama hampir 2000 tahun, orang-orang terpandai di dunia ini, para ahli percaya bahwa planet bumi itu diam dan tidak bergerak di pusat alam semesta, sementara semua bintang dan planet lain mengintari objek itu. Nah, ini ilmu matematika dan sains tingkat tinggi digunakan untuk menopang akan kepercayaan terhadap teori ini, meskipun ternyata hampir semuanya itu pada dasarnya adalah salah. Nah, inilah kita harus berhati-hati bagaimana kita menaruh kepercayaan kita. Apakah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan pencipta dunia ini, atau kepada para saintis yang seringkali salah dalam membuat kesimpulan terhadap sesuatu hal. Contohnya yang saya sudah sampaikan tadi. Di dalam pelajaran hari Rabu kita membahas satu judul, yaitu kebodohan dan hikmat. Dua kata yang saling bertolak belakang. Ada kebodohan, ada hikmat di sana. Di dalam Amsal pasal 1, apakah yang dikatakan mengenai yang seharusnya diajarkan oleh para pendidikan Kristen yang sejati, yang diajarkan oleh konsep pendidikan Kristen yang sejati? Tentunya Allah menginginkan agar umatnya mencari hikmat, menghargainya, dan umatnya hidup di dalam berlimpah-limpahnya hikmat itu. Sementara itu para pelajar dan pelajar seni, maksud saya pelajar sains, memanfaatkan kepandaian mereka untuk mengajarkan ilmu dan untuk meraih keunggulan dalam studi. Para pengajar dalam bidang-bidang ini juga melakukan hal yang sama. Dan yang terjadi adalah dari sudut pandang Kristen, kita bisa simpulkan bahwa bukan masalah pengetahuan, seberapa besar pengetahuan seni dan sains,
Tetapi kalau kita tidak memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana benar, mana salah, maka semua pengetahuan itu tidak ada gunanya. Itu menjadi satu kebodohan apabila kita tidak punya hikmat untuk melihat mana yang benar, mana yang salah di dalam kehidupan ini. Amsal 1 ayat 7 disebutkan di sana ada satu kunci daripada pendidikan Kristen yang sejati itu. Kalau saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Amsal pasalnya yang pertama. Kitab Amsal pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 disebutkan di sana kunci pendidikan Kristen yang sejati. Takut akan Allah Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Allah, permulaan pengetahuan. Yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada seorang ateis yang meraih penghargaan Nobel, seorang yang juga telah mempelajari alam semesta dan segenap kekuatan penggerak yang berada di dalamnya. Dan dia menulis seperti ini: semakin alam semesta dipahami, alam semesta itu makin tidak berarti. Luar biasa. Kebuntuan terjadi ketika berusaha untuk memahami alam semesta di luar daripada nalar akan Alkitab pencipta kita Tuhan. Kita percaya bahwa hikmat yang Tuhan berikan bagi kita menolong kita untuk memahami, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam pelajaran hari Kamis kita belajar tentang judulnya adalah Tuhan menjawab Ayub. Dan ini dilandaskan pada Ayub pasalnya yang ke-38. Di mana ayat pasal 38 ini penekanannya hanyalah dua. Yang pertama adalah penekanan sebagai Allah sebagai pencipta. Dan yang kedua adalah dia bukan hanya sebagai pencipta, tapi dia juga adalah pemelihara kehidupan kita. Faktanya di sini bahwa inilah yang diklaim sains setiap saat. Kehidupan di bumi dengan segala keindahan dan kerumitannya dari kupu-kupu hingga kemudian manusia diajarkan sebagai hasil dari reaksi kimia miliaran tahun lalu yang kebetulan tercampur dan melahirkan satu makhluk hidup yang sederhana dan kemudian bermutasi acak dan melalui seleksi alam dan pada akhirnya berevolusi menjadi segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan bernafas. Ini adalah teori dunia dan ini keliru. Yang benar adalah Allah adalah pencipta kita dan dia juga adalah pemelihara hidup kita. Masalahnya adalah Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi dia juga memelihara segala sesuatu. Jadi di sini kita melihat asal usul kehidupan yang benar ada di dalam konsep ini. Tuhan menciptakan dan Tuhan juga adalah Allah pemelihara di dalam kehidupan kita. Saya ingin tutup pelajaran kita pada sepanjang minggu ini, pendidikan dan sains ini, dengan satu kesimpulan bahwa dunia sains salah mengenai asal-usul kehidupan karena menyangkal dua aspek penting dari ciptaan, yaitu kuasa supranatural di balik penciptaan dan perbedaan mendasar antara dunia asli, hasil penciptaan, dan dunia berdosa di mana kita hidup sekarang ini. Membutuhkan hikmat dari surga untuk kita bisa memahami akan pelajaran ini, untuk kita bisa dapat mengerti akan pelajaran ini. Dan kita percaya bahwa pendidikan yang sejati ada dari sudut pandang yang benar, sudut pandang Alkitab, sudut pandang Allah. Bagaimana kita memahami sains, bagaimana kita melihat sains, mana yang benar dari sains itu kita ambil, mana yang baik dan selaras dengan Alkitab tentunya kita ambil, yang tidak bertentangan tentunya kita tidak ambil. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, pendidikan dan sains. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.